Prita itu 1 tahun tidak dibayar. Tidak dibayar. Dan kamu gak pernah minta juga sama sekali? Nggak pernah minta. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu seperti biasa, orang di belakang layar. Ini sutradara, sekarang udah jadi sutradara. Mungkin dulu-dulu kita beberapa orang taunya dia adalah seorang script continuity. Itu yang harus kita jelasin sih ke orang-orang. Script continuity itu apa sebenarnya? Betul. Jadi siapa bintang tamu kita sekarang ini, Mas? Nah jadi ini ya, kalau menurut gue kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa pada episode ke-53. Karena kita kedatangan seorang sutradara yang beberapa kali bekerja sama-sama gue. Salah satu sutradara yang gue respect, yang memang gue ngerasa dia tuh adalah salah satu sutradara yang kedepannya dia akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Namanya adalah Prita Gita Arya Negara. Deng deng. Hai. Salah satu yang film yang mungkin teman-teman tahu adalah Salawaku yang sempat dapetin 3 Piala Citra ya. Betul. Kalau mau gue lihat gini, kalau gue melihat perjalanan karir dari seorang Prita itu sangat-sangat menarik. Karena apa menarik? Karena dia mengawali karir dia itu sebagai script continuity. Memang cuma kebetulan aja awalnya cuma kebetulan. Atau lama-lama. accident ya, biasanya begitu ya. Accident, Silahkan. tepatnya accident. Nah gimana tuh Prit? Ya, jadi sebenarnya dulu tuh aku tuh memang dari kecil nggak bisa kerja kantoran, nggak bisa pakai baju yang rapi gitu. Karena lihat bapakku dosen, lihat kakakku juga manajer gitu ya. Jadi tuh kayak kok 9 to 5 tuh tidak menarik perhatianku lah gitu. Terus aku sebenarnya dulu lebih senengnya tuh bermusik dulu gitu. Cuman karena tidak, ya zaman dulu kan tidak tersupport ya. Kalau kita kerja di sini pasti akan dipertanyakan nanti gimana ke depannya pas segala macam gitu. Jadi Bermusiknya, sorry aku potong bentar ya. Bermusik itu nyanyi atau main musik? nyanyi sih sebenarnya sama main oke. piano, walaupun aku tidak juga nggak fluent ya, maksudnya berpianonya gitu, nggak pernah les gitu. Tapi karena memang hobi, jadi aku ke situ tuh awalnya di Jogja tuh aku manggung-manggung gitu ya. Oke, sama manggung ya? Sempet manggung di Oke. kafe-kafe dulu di Jogja. Itu pas umur berapa? Itu aku antara umur 17 sampai 20-an lah. Lumayan loh itu. Kuliahnya apa dulu? Kuliahnya dulu di UII, Universitas Jurusan? Islam Indonesia, jurusan ekonomi. Oke. Jauh kan? Musik, ekonomi. Nah, Dua- musik dua- ekonomi kita musik catat dan- ya, iya, musik ekonomi. Selesai gak kuliahnya? Selesai. Tuh, sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Kenapa? Dulu pertama ngambil ekonomi kenapa? Karena disuruhnya itu. Jadi dulu kan dulu kita tuh kan ada IPA, IPS ya, A1, Iya. A2 gitu. Kalau Bapak kan pengennya ya udah kamu A1 aja, dan memang bisa masuk A1. Oke. Cuman karena aku emang udah bandel dari dulunya gitu. Jadi pas terima raport, ibu aku ke kelas yang A1 itu, terus tiba-tiba, "Ibu, itu anaknya udah lama nggak di A1 loh, udah pindah A3." Kok nggak bilang-bilang gitu. Nggak tahan sama fisika dan kimia gitu. Sama gue juga. Ya udah dari situ terus akhirnya aku merasa bahwa aku kayaknya nggak bisa. Jadi aku selalu mencari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di luar gitu. Jadi sebelum aku terjun ke film itu, aku dulu sempat di quality control ekspor import handicraft dulu di Jogja sambil kuliah gitu. Jadi kerjaannya mengawasi ini barang-barang produk-produk itu kan soalnya handmade kan semuanya. Jadi tinggi 15 cm karena yang dipesan itu ribuan. Oke. Jadi aku harus naik turun kontainer untuk dan itu aku seneng, kepanasan ketemu orang banyak tuh seneng. Nah, ketika aku akhirnya harus waktu itu nikah ya, umur 26 tahun aku nikah dan harus ikut suami aku ke Jakarta. Jadi itu tadi masih di Jogja ya? Masih di Oke. Jogja. Nah, di Jakarta ngapain ya gitu di Jakarta. Akhirnya aku ikut itu. Awalnya itu ikut public speakingnya Indra Safera, Lolita Malioboro. IP Entertainment. Itu kantor gue. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Itu pas gue keluar. Oke. Dari situ tuh kan ada tuh dilatih ya macam-macam ya dilatihnya kan. Termasuk salah satunya adalah harus ke workshop ke RCTI untuk menonton gue ingat itu. Tantowi Yahya. Who Wants to be a Millionaire? Who Wants to be Millionaire. Jadi harus tahu gimana sih ice breaking itu gimana ya kan. Terus ngomong pakai cue card itu gimana, timingnya kapan segala macam. Jadi Mbak Prita datang tiap hari ke RCTI bukan buat nonton ya? Bukan buat nonton, buat kepo. Pengen tahu ya? Ada keinginan tahu? Pengen tahu. Iya, jadi menarik.
Jadi pertama pas ngelihat pertama sih pengen tahu aja, Iya. tapi Iya. setelah ngelihat jadi ini tuh apa? Ini dunia apa? Karena kan emang aku Iya. jauh Iya, ya, jauh, awam gitu. awam sekali. Jadi kok syuting tuh begini Oke. gitu. Oh ternyata take-nya berkali-kali. Oke. Oh ternyata banyak ya polisinya tuh banyak Iya, gitu, iya. jagain Iya, ini, jagain iya, ini gitu. iya. Ada suara nggak boleh, ada ini nggak boleh ya Iya, kan, ada iya. aja. Terus kok menariknya itu yang membuat aku jadi pengen tahu. Nggak yang seharian banget, tapi pokoknya kalau aku bisa gitu, pokoknya pagi sih biasanya dianterin Iya, dia ngantor, aku ikutan lah gitu. Itu pasti security RCTI udah kenal akhirnya Udah ya. kenal orang, Iya. akhirnya aku bikin kartu kredit di sana. dia anggap karyawan RCTI. Ya udah, terus dari situ ditawarin, mau nggak kamu kalau cuman datang-datang aja, mendingan kamu magang. Ya, nawarin siapa? Mas Guntur. Oh, oke. Gitu. Oke. Mas Gunturnya Tapi gitu. sebenarnya Mas Guntur kan waktu itu nggak terdaftar bukan sebagai karyawan RCTI dong. waktu itu? Bukan, dia freelancer. Oke. Ya maksudnya sekarang aku jadi tahu. Dulu kan Oke. aku taunya Iya. ya dia bagian Oke. dari itu ya. Oke. Terus dia ngomong mau nggak gitu magang di produksi itu Iya. gitu. Terus aku sih ya karena aku izin dulu kan sama suamiku, boleh deh gitu. Ya udah pas. Love tadi. Love. Oke. Terus ditanya kamu mau jadi apa? Ketika ditanya aku mau jadi apa, bingung ya karena aku gak punya background Iya, gitu. Terus akhirnya dibilang mau jadi apa? Mau jadi talent koordinator kah gitu. Nah karena aku sebagai orang awam dan aku taunya aku tidak tahu Iya, job desk-nya, aku cuma tahu apa yang aku lihat. Jadi buat aku talent koordinator kok kayaknya aku nggak terlalu ini ya gitu. Gitu. Terus mau jadi makeup nggak gitu, mau jadi makeup artis nggak, aku nggak bisa makeupin orang gitu. Terus kostum wardrobe gitu aku juga nggak tahu, nggak punya taste-nya. Ya udah kamu duduk di sebelahku, kamu ngerjain apa yang dilakukan sama Mbak Iin waktu itu, pencatat adegan. Kamu pokoknya belajar aja di situ. Oh gitu Mas, ya, tapi kamu datangnya pagi ya gitu. Oh ya udah pagi, besok di mana lokasinya, karena aku udah tahu mulai tahu berpindah-pindah ini doang ruangan di situ gitu. Ternyata malah nggak di RCTI. Oh besok dulu di Bilimun. Anjir di mana tuh Bilimun? Oke. Gitu ya kan. Akhirnya datang sesuai sama callingan kru dan tetap tidak dapat jemputan karena kan memang itu tidak di luar sepengetahuan Iya, RCTI iya, pasti ya kan. Ya udah dari situ aku ikut, lama-lama aku seneng, terus diajarin nge-clap, diajarin apa, terus setahun lah aku ikut tanpa dibayar. Jadi setahun itu pekerjaannya pindah-pindah nggak? Di situ terus, di Mas Guntur terus. Maksudnya sebagai Pencatat adegan, jadi asistennya pencatat adegan. Oke. Dan mereka si Mbak Iin ini tuh sabar banget ngajarin gitu. Jadi pada saat posisi itu musik udah bener-bener ditinggalin. Akhirnya aku harus memilih karena waktu itu aku juga manggung di Comedy Cafe ya waktu itu ya. Oke. Di Cafe Tenda Kemang. Semanggi. Di situ nyanyi jazz gitu, terus aku harus milih gitu kan karena kan nggak mungkin. Oke. Akhirnya aku yaudah deh tinggalin. Dan akhirnya aku meninggalkan lipstick, meninggalkan Iya. ngeblow, meninggalkan Iya, apa iya. gitu kan. Sementara pada saat ditinggalkan teman-temannya masih ngeband. Masih, sampai sekarang mereka masih. Vokalis loh yang ditinggalkan vokalis loh ya kan. Menjadi pencatat adegan. Jadi aku jadi pencatat adegan. Padahal udah tahu ya pekerja di sinetron ataupun film tuh pulang malam loh. Ih pulang pagi kalau dulu ya. Nah. Enggak, ini satu hal yang menarik. Prita itu 1 tahun tidak dibayar. Tidak dibayar. Dibayar makan lah ya paling di situ Dibayar ya. makan. Dan kamu nggak pernah minta juga sama sekali. Nggak pernah minta, cuman karena aku seneng dan yang penting aku diizinin ya pada saat itu, diizinin daripada aku di rumah ngapain Iya. gitu, karena kan di rumah suamiku berangkat subuh, nanti pulangnya juga jam berapa, aku kayak nggak punya temen juga kan gitu, ya udahlah gitu. Terus lama-lama itu tadi lama-lama ada orang RCTI yang nawarin ada waktu itu acaranya namanya Bintang Acting RCTI. Iya, Oke. tahu itu Iya. tahu. Ya, benar Gitu. dengar. Ya. Mereka butuh dulu namanya PA ya, maksudnya Production assistant. tapi untuk mencatat time code-nya si kameramen. Jadi kameramennya dibutuhkan banyak banget karena ngambil momen-momen. Jadi mereka ngadain audisi Jakarta dan Bandung. Aku secara resmi dipekerjakan gitu. Itu udah dapat honor itu. Udah dapat Akhirnya honor, dibayar di situ. dibayar gitu. Oke. Tapi itu malah jalan pembuka masuk ke film malah. Oke. Gimana caranya Gimana tuh jalurnya? Nah, jalurnya. Karena waktu itu aku ketemu sama sebagai sesama PA yang Iya, banyak banget iya. itu, aku delalahnya tuh waktu itu menjadi PA-nya kamera utama. Oke. Jadi pekerjaannya terlihat sekali kan gitu. Lihat mungkin aku nggak tahu lah apa yang membuat aku dilihat pada saat itu. Terus ada sesama PA dia bilang kamu mau nggak abis ini ikut aku yuk ke layar lebar gitu. Ikut Mas Hanung waktu itu. Mas Hanung itu siapa? Aku nggak tahu ya. Oke. Terus terang aja nggak Iya, tidak iya. banyak tidak tahu apa-apa. Terus pas aku searching gitu terus Hanung Bramantyo bikin jomblo waktu Iya. itu. Oh mau deh gitu. Ya kamu jadi asisten aku ya ada honornya gitu.
kecil sekali, cuman aku senengnya minta ampun. Itu masih jadi asisten pencatat adegan? Masih jadi asisten pencatat adegan. Masih asisten pencatat adegan. 2000 berapa? 2006 ya. Asisten pencatat adegan udah masuk lah di credit title ya. Ada ya. berita. Ya gitulah akhirnya sampai ke film. Oke. Jadi orang nih suka nanya, pencatat adegan atau biasanya script continuity. Sebenarnya kerjaannya apa sih script continuity, ngapain? Iya, betul. Biasanya itu di sebelah biasanya dekat sutradara, megang skrip, ada kamera kecil, ada layar kecil, nyatetin. Nah, sebenarnya ngapain sih gitu? Kalau aku menyederhanakannya adalah dia melakukan semua yang dilakukan sutradara kecuali ngambil keputusan. Oke. Nggak, kenapa aku bilang kayak gitu karena dia ngelihat monitor, ngerasain emosi yang sama, ngerasain apa, dia mendengarkan dialog yang sama. Tapi itu sih itu ngelesnya aku ya. Sebenarnya kalau pekerjaan utamanya pencatat adegan adalah menjaga kesinambungan dari scene sebelumnya ke scene sesudahnya. Karena kan ngambilnya kan acak tuh, nggak pernah urut ya kan. Terus misalnya ada adegan yang misalnya lebarnya gitu, lebarnya kita duduk bertiga kayak gini gitu. Terus ketika tadi aku ngomong soal RCTI itu posisiku seperti apa ketika nanti di close up tuh aku harus sama. Misalnya Mas Ulung begini tuh di dialog mana tuh aku harus tahu kapan tangannya ditaruh di bibir gitu. Terus ini kan kalau dibongkar kan suka ada apa masuk lampu lebih dekat atau apa gitu. Nanti harus dikembalikan lagi, ini harus tahu ini bukunya di situ, pakai jam di kanan, pakai jam di tangan, apa di kanan, terus apa namanya, pulpennya ada di halaman di sebelah kiri. Kalau rokoknya di seberapa. Nah, kalau misalkan nggak kan kamu menjaga continuity itu, kalau melihat ada sesuatu yang nggak continuity berarti kamu harus lapor ke sutradara. Lapornya sebenarnya akhirnya ke sutradara, tapi jalurnya itu ke Astrada dulu. Karena kan general semuanya itu kan Astrada. Jadi biasanya suka colek-colek itu boleh sekali lagi nggak? Soalnya rokoknya tadi harusnya udah mau habis, tapi ini dikasih yang baru. Gitu, nah, kamu kan masih termasuk anak baru nih kalau itu didengerin nggak sih kalau ngasih tahu kayak gitu? Kadang enggak. Kadang udah dah gitu. Padahal udah kelihatan jelas salah, misalnya tadinya pakai jam. Sekarang jamnya lupa dipakai atau cincin biasanya gitu. Atau beda gitu, beda ini. Karena pas take dia sholat dulu terus lupa. Suka ada kejadian. Sering. Waktu itu ada saatnya didengerin, ada saatnya enggak. Nah, waktu itu soalnya aku ini juga lagi-lagi ya rezeki. Waktu itu chiefku namanya Safa. Jadi Safa tuh sangat mempercayakan aku gitu waktu kita split tim ya waktu itu. Jadi aku megang Mas Hanungnya gitu, terus Safa dengan yang lain gitu ya. Terus suatu hari Mas Hanung tuh nanya, "Tadi mana nih? Coba playback gitu kita karena mau next shot kan." Pas dicek, "Ini tadi kanan apa kiri?" Wah, aku bingung banget kanan apa kiri ya. Terus aku tuh punya ini loh, disorientasi ruang kanan dan kiri. Sama, gue juga gitu. Jadi aku panik ditanya kanan kiri. Satu, aku masih belum paham banget pekerjaannya itu. Terus dua, aku punya disorientasi ruang itu. Jadi bingung gitu, itu yang diteriakin di ITB. Diteriakin Mas Anung kan kalau ini kan keras ya gitu ya, dia diteriakin. Gimana nih, nggak tahu nih, ininya kan, nggak tahu kanan apa kiri gitu. Udah tuh Safa langsung. Akhirnya di situ aku memecut diri biar gimana caranya supaya aku bisa tetap ada di ini gitu. Tapi dari situ malah aku kok dipanggil terus malah waktu itu. Abis itu tuh Kamulah Satu-Satunya, Get Married, Ayat-Ayat Cinta itu udah aku as chief malah. Di callingnya. Gitu. Kamu sama Mas Hanung berapa tahun? Wah, lama banget ya. Lebih lama daripada Mas Guntur? Iya, malah banyakan sama Mas Hanung gitu. Ketika Mas Guntur bikin film pertama, Mas Guntur minta ditemenin, malah aku nggak bisa waktu itu tabrakan. Jadi film keduanya Mas Guntur aku baru ikut. Gitu. Apa perbedaan yang paling mencolok jadi script continuity di sinetron dan di film? Waduh, mungkin lebih ke waktu itu soalnya kita memakai bahan bakunya masih seluloid ya. Jadi kan segala sesuatunya terhitung dan disiplin banget. Betul. Terus kalau sinetron kan bisa keep rolling, kalau film kan enggak gitu. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke disiplin. Bedanya sih di situ sih, semuanya sama, tapi semuanya tuh waktunya kayak sudah harus ditetapkan karena semuanya berhubungan dengan budget. Atau kadang-kadang juga kalau kadang kan sinetron
kelewat-lewat miss dikit masih next shot aja deh ya. Iya. Kalau film kayaknya Kalau nggak bisa film mah ya. nggak bisa begitu. Cukup detail ya. Tapi tapi script continuity sebenarnya nggak cuma jaga kontinuitasnya aja sih, tapi juga sebenarnya dia sekretaris editor karena dia yang akan punya catatan scene ini berapa shot, berapa take keberapa yang oke, terus size kameranya apa, pergerakan kameranya apa. Nah itu catatan itu dibutuhkan editor ketika post. Jadi ini bener ya sebenarnya script continuity adalah salah satu orang yang benar-benar punya pekerjaan cukup banyak ya. Makanya. Nyatet, standby di monitor. Maksudnya gini, ada beberapa pekerjaan di film yang ngeset, abis itu duduk lihat. Tapi dia sambil nonton, ngelihat tapi juga nyatet. Pernah gak sih catatannya hilang? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Itu Tapi pernah nggak misalnya catatan yang dibuat adalah miss? Misalnya ternyata pada saat draft satu ditonton preview, ya ada salah lagi gitu. Kalau catatan sih enggak, tapi continuity yang cukup fatal waktu itu. Waktu itu ayat-ayat cinta, adegannya tayamum kan, close up tangan gitu, masternya dibikin di Jakarta, close up dibikin di gurun pasir di India. Dan udah kejeda berapa bulan gitu ya. Bulan ya, nggak cuma minggu gitu. Terus nanya, waktu itu tayamumnya pakai cincin nggak? Nah loh pakai cincin nggak nih? Karena udah berapa bulan yang lalu kan kayaknya pakai enggak, soalnya dia masih belum jadi istri sahnya loh gitu kan. Aduh pakai apa enggak ya? Terus saya yaudah bikin 2, pakai sama enggak. Aku udah tenang dong. Pas Anung pakai film dibela-belain berapa fit cuman buat itu kan. Pakai dan nggak pakai itu masih salah karena pakainya nggak di kanan, pakainya di kiri. Waduh. CGI yang kerja habis itu ya. Itulah itu terfatal sih itu. Nah terus gini, proses dari pencatat adegan sampai ke Astrada itu gimana ceritanya itu? Karena itu kan sebenarnya lompat. Jauh itu lompatnya jauh banget. Lompatnya jauh betul. Jauh banget. Aku sih sebenarnya karena waktu itu udah mulai sering ikut prepsnya gitu, jadi aku justru malah tidak tertarik dengan pekerjaan asisten sutradara pada saat itu. Karena buat aku asisten sutradara tuh udah datangnya paling pagi, persiapannya paling lama, pulangnya paling terakhir gitu. Kayak buat aku kayak aduh kayak tanggung jawabnya gede banget ya, kayaknya aku gak bakal sanggup deh. Jadi tidak pernah melirik ke sana. Jadi ketika ditawarin Mas Anung jadi Astrada ya, Mas Anung kan dengan mudah memberikan challenge ke anak-anaknya untuk ayo tanggung jawabnya dikasih lebih. Yang dia lihat potensinya besar kayak gitulah. Gitu. Jadi aku bilang aku enggak deh Mas, kayaknya aku lebih seneng jadi pencatat adegan deh. Ngapain sih kamu jadi pencatat adegan terus, nggak mau maju apa gitu. Tapi aku nggak pernah mau memang. Di Mas Anung itu aku tidak mau menjadi asisten sutradara. Sampai akhirnya aku asisten sutradara pertamaku itu di Mbak Upi malah. Film? Red Cobex. Itu jadi tiba-tiba aku dipanggil sama Mbak Upi. Waktu itu ada asisten sutradaranya mengundurkan diri tapi masih persiapan. Terus Mbak Upi perlu cepet jalan. Terus aku ketemu aku nggak kenal. Yang ngoling Mas Uma waktu itu sama Mas Herlam. Tahu aku dua-duanya. Ketemu Mbak Upi terus aku jujur dong, kamu udah pernah jadi Astrada? Ya belum, memang belum gitu. Terus Astrada 2 juga belum gitu kata Mbak Upi. Itu kok sama lah. Ya batinku nggak sama lah aku gitu. Terus tapi Mbak Upi ya udah pokoknya aku oke ya gitu kan. Mbak Upi memberikan kesempatannya dan aku merasa ya coba deh gitu. Jadi yang pertama itu Astrada 1 atau 2? Langsung Astrada 1. Mungkin kita perlu jelasin dulu. Di film itu biasanya ada Astrada 1, Astrada 2, bahkan apa? Astrada 3. Iya, tugasnya apa biasanya? Oke, kalau Astrada 1 itu kan sebenarnya dia menjalankan semua desain produksi yang sudah kita bikin ya. Artinya dia menjaga ada berapa hari syuting yang harus dikerjakan perharinya, ada scene apa aja, lokasinya mana aja, jadwal pemain yang fit mana aja itu dia harus jaga itu. Di juggling, di puzzling gitu ya. Terus lalu dia harus punya asisten yang sebenarnya Astrada itu yang memilih adalah Astrada 2, itu yang memilih adalah Astrada 1. Biasanya begitu, betul. Karena dia kan satu tim kan nanti. Betul gitu. Nah, Astrada 2 nanti mengerjakan hal-hal yang sifatnya tidak bisa langsung dilakukan oleh Astrada 1. Misalnya kalau mau next scene, biasanya dia memastikan lewat Astrada 2. Coba dicek buat next scene udah belum, propnya, pemainnya udah disiapin belum, saatnya ganti baju, saatnya reading. Gitu-gitu tuh biasanya minta tolong sama Astrada 2 gitu ya. Job desk-nya begitu gitu. Nah ini langsung langsung 1. Bahkan gue biasanya ada Astrada 3, Astrada magang karena buat naik level yang kedua. Jadi biasanya orang tuh 2 dulu baru naik ke 1. Ini langsung 1. Bahkan magang dulu harusnya ya. Iya magang. Ya kita nyebutnya Astrada 3 kadang-kadang magang, kedua ke 1. Ini langsung 1. Sementara Astrada 2-nya pasti udah seorang Astrada yang udah biasa. Udah biasa, betul sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ngerasa Astrada 1 gua gak tahu apa-apa.
Cuman dia support banget Oke, gitu. oke. Lihat Astrada 1 harusnya gini, gitu ya. Astrada 1 harusnya gini. Itu namanya Eci. Itu aku terima kasih sekali ya karena dia sabar, cukup sabar. Dan memang membiarkan aku untuk ya udah kan emang kamu yang di calling jadi Astrada 1, ya kamu yang dan aku Sementara juga, si Astrada 2 itu harusnya sudah di posisi Astrada 1. dia nggak mau, memang mau Astrada 2. Dia memang itu yang sekarang kita nggak punya. Orang tuh buru-buru naik kan. Iya. Dari jadi script continuity tiba-tiba langsung jadi apa gitu. Iya. Kan aku dari jadi script ke Astrada aja aku membutuhkan waktu mungkin kelamaan 6 tahun aku baru aku mau pindah gitu. Kalau sekarang kan nggak berapa lama, berapa kali udah langsung naik Astrada. Astrada 1 habis itu ke sutradaranya cepat lagi. Cepet banget gitu. Nah dulu si Eci itu bagus banget karena Astrada 2 itu memang sebuah profesi yang nggak bisa jadi batu loncatan gitu. Memang Astrada 2 itu memang perlu orang yang sama-sama seprofesional Astrada 1 karena menghadapi base camp, makeup, kostum dan talent kan. Kalau Astrada 1 kan menghadapi kameramen, menghadapi sutradara, menghadapi set gitu, menghadapi art director. Kalau yang satu menghadapi yang divisi yang lain yang berhubungan dengan talent gitu. Nggak bisa sembarangan juga sebenarnya. Jadi begitu selesai Rekcobek, enjoy. Aku tadinya sebenarnya tidak terlalu suka. Pengen balik lagi tadinya. Dan aku masih jadi script continuity. Oke, jadi setelah Astrada sempat balik jadi script continuity. Paralel siapa yang ngoling kan ada orang yang ngasih masukan ya kalau udah jadi script jadi Astrada jangan jadi script dong. Karena aku suka menjadi script continuity maka aku masih mau gitu. Cuman karena Astrada ini sejujur-jujurnya karena angkanya itu memang jauh dibanding script continuity ya kita secara kan budget lebih tinggi script continuity. Astrada tentunya. Astrada, oke. Jadi kan aku jadi ya berarti kalau jadi aku membutuhkan apa jadi Astrada, tapi untuk jadi Astrada berarti harus bagus untuk di calling lagi. Gitu kan kita nggak punya CV yang diterima gitu kan. Mereka kan kita kan sistemnya dari mulut ke mulut, saling merekomendasi gitu. Jadi aku merasa aku kalau ada tawaran jadi Astrada lagi aku harus bagus. Tapi ternyata nggak sampai segitu, udah ada callingan lagi. Cuman bedanya aku milih. Jadi Astrada tuh aku milih sutradaranya siapa, LP-nya siapa. Karena aku berhubungan dengan 2 orang itu kan. Gitu. Gitu. Kalau jadi script continuity aku memilih sutradaranya karena aku mau mencuri ilmunya kan. Betul. Tapi kalau menurut Mbak Prita ya sebenarnya harusnya next stepnya kalau dari script continuity kemana? Jadi gini. Jenjangnya gitu kan. Kalau jenjang tuh kan kalau orang-orang salah kaprahnya adalah dari script jenjangnya ke Astrada lalu ke sutradara. Itu kan salah kaprah. Sebenarnya kalau dari Astrada aku menjawab Astrada dulu aja ya. Dari Astrada itu jenjangnya tuh lebih kepada menjadi produksi. Apakah dia mau jadi line producer, apakah dia mau jadi UPM atau mau jadi produser. Tapi intinya dari Astrada itu hubungannya dengan manajerial produksi. Nah kalau script continuity memang sebenarnya lebih bisa untuk ke sutradara sebenarnya karena itu tadi merasakan emosi yang sama, mendengarkan dialog, dia tahu bagaimana si sutradara ini mengakali hal-hal, bagaimana berkomunikasi dengan para chief gitu untuk mencapai apa yang dimau di setiap Jadi scene. Sebenarnya menuju ke sutradara itu garisnya lebih quote unquote lebih mudah dari script continuity daripada dari Astrada. Betul. Walaupun ketika udah jadi sutradara, nggak segampang itu ya. Sutradara PR-nya juga segunung. Sekarang setelah Astrada, kapan keputusan akhirnya mau mencoba jadi sutradara? Aku tidak pernah mimpi untuk jadi sutradara karena sadar diri bukan sekolah film gitu ya. Jadi ketika ada orang menawari pada saat itu 2009 FTV awalnya gitu 2 episode. Bukan 2 episode, 2 FTV. Terus aku ngerasa orang-orang sih bilangnya oke gitu. Cuman aku ngerasa secara emosional tuh aku belum bisa karena masih aku temperamental sekali gitu. Jadi sutradara buat aku tuh kayak sutradara nih gitu. Kayak predikat sutradara gue bisa melakukan apapun yang gue mau. Jadi agak semena-mena gitu. Jadi aku ngerasa abis itu aku gak punya teman. Kalau makan dikucilkan, kalau apa-apa begitu cut gak ada yang mau deket-deket gitu. Terus aku ngerasa kok gak happy ya aku ya jadi sutradara gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku gak pengen jadi sutradara. Dan kalaupun aku udah jadi sutradara kayaknya aku nunggu umur 40-an gitu. Karena aku ngerasa aku lebih bisa mengatur emosi gitu. Tapi itu kekuatan afirmasi itu emang kadang-kadang emang gini ya. Menjelang umur 40 akhirnya ada orang yang menawarkan mau nggak jadi sutradara film. Jadi setelah FTV tadi balik lagi jadi Astrada, balik lagi jadi script continuity. Nah orang yang menawarkan kamu itu siapa?
Namanya Mike Julius. Oke. Mike Julius itu biasa sama satu orang yang satu kontrakan sama aku. Dia biasa jadi behind the scene untuk film-film independen, anak-anak binus gitu. Lalu kemudian aku cuman iseng, kamu syuting mulu sih, gue gitu kan. Godain aja, aku diajak, aduh kalau sama Mbak Prita harusnya nanti lah kalau ada yang memang cocok. Gue pikir sambil lalu, setahun kemudian dia datang. Mbak, aku udah punya project nih buat kamu gitu. Oh ya ayo, iya tapi kamu jadi sutradara. Gitu yang bener kamu. Tapi begitu nah itu aku langsung benar-benar menyikapi dengan coba deh kali ini aku harus bener-bener nggak main-main ya. Waktunya udah datang nih. Waktunya sudah pas. Sudah pas. Film pertamanya apa waktu itu? Salah waktu. Oke, film yang ditulis sendiri berarti? Nulis sih enggak karena aku belum bisa nulis waktu itu. Tapi aku ditungguin Mbak Tinut, Mbak Titi Nuatimena 7 hari 7 malam kita barengan. Aku ngomong aku maunya gini. Ya nulis. Gini. Jadi idenya masih ada idenya masuk dari situ lah. Oke. Setelah Salawaku mulai nyaman dong udah sutradara. Mulai nyaman. Dan akhirnya memutuskan fokus di jadi kursi sutradara. Masih jadi Astrada. Jadi setelah Salawaku masih balik ke Astrada? Masih jadi Astrada masih jadi script continuity bahkan. Masih belok kanan Barcelona bahkan habis itu ya? Iya masih ada 3 Serikandi yang paling deket sama Itu jadi apa? Jadi script continuity. Tapi di tengah-tengah aku jadi Astrada. Ya adalah cerita. Oke. Jadi gini, ini menarik. Maksudnya kan gini loh. Kalau kita bicara soal jenjang itu kan naik turun kan. Lu udah di posisi yang sutradara tinggi. Gini. Maksudnya gue yang pengen gue tanyakan ke Prita itu adalah ada nggak sih kayak perasaannya itu yang tiba-tiba lu kan yang tiba-tiba lu lagi terus kemudian jadi script continuity kemudian jadi Astrada itu shiftingnya itu susah nggak? Mungkin karena sudah merasakan ketiga-tiganya pada saat itu, jadi aku ketika jadi Astrada, aku tidak mau ikut campur secara kreatif, biarkan itu menjadi ranahnya sutradaraku. Jadi aku hanya menjaga manajerialnya aja. Jadi aku nggak mau ikut-ikutan, walaupun aku segatel apapun gitu mau ngasih masukan. Kalau dikasih ruang buat ngasih masukan, baru aku ngomong, kalau enggak. Itu bagaimana bisa? Itu butuh satu ini sih, maksudnya satu awareness yang sangat firm loh. Kalau menurut gue ya itu harus butuh satu awareness yang sangat firm bahwa gue di film ini posisi gue itu adalah Astrada. Gue di film ini posisi gue itu adalah script continuity. Sangat di sini gue itu adalah sutradara. Itu gak gampang loh. Terlepas di kepalanya tuh udah tahu karena sudah pernah berada di 3 posisi. Itu tadi gue mau kejar lagi. Bagaimana kamu mau manage itu? Yang aku jadikan patokan ketika di Salawaku menjadi sutradara, aku juga diberi kesempatan sama orang-orang di sekitarku untuk punya say gitu. Jadi aku ketika menjadi orang-orang yang surroundingnya sutradara, aku juga kepengen memberikan kebebasan sama sutradara aku gitu. Jadi mau buruk mau baik itu kan pelajarannya dia. Kecuali aku diberikan ruang. Jadi jangan nggak ditanya ikut-ikutan gitu ya. Kalau ditanya menurut kamu itu juga pelan-pelan sekali untuk memberikan masukan ya. Jangan sampai menindas atau itu janganlah gitu. Nah dari situ sih sebenarnya gara-gara Salawaku tuh aku ketemu sama orang-orang yang ngasih aku kebebasan full itu sebenarnya. Di situ aku ngerasa berarti aku jadi sutradara akan lebih menyenangkan ketika orang trust ya. Betul. Gitu. Setelah Salawaku, film berikutnya adalah? Setelah Salawaku itu sebenarnya Surga di Bawah Langit sebenarnya. Yang harusnya tayang tahun lalu. Harusnya tayang 30 April 2020. Dengan kondisi sudah film keempat, apakah masih mungkin menjadi Astrada dan script continuity lagi? Itu apa yang gue tanya. Sejujurnya ini sekarang karena lebih kepada fisik. Astrada tuh soalnya aku tipikal Astrada yang masih kemana-mana, kakinya masih dipakai lari-lari gitu ya. Jadi aku sudah merasa tidak sanggup, kasihan nanti malah produksinya tuh jadi kayak terhambat karena kondisi fisik aku gitu kan. Aku udah lebih gendut, aku udah lebih tua. Walaupun itu bukan alasan, cuman aku ngerasa kayaknya memang harus membiarkan orang-orang untuk regenerasi. Jadi akhirnya aku bikin komunitas asisten sutradara Mas gitu. Kalau diri kamu mengajar? Mengajar bersama yang lain. Biar bibit-bibitnya terus tumbuh. Tapi kalau menurut Mbak Prita ya, udah jadi sutradara, tapi dulunya adalah seorang script continuity dan Astrada. Kalau mengambil job lagi dianggap downgrade nggak? Mas Riri Riza pernah ngomong sama aku, udah ya, jangan turun-turun lagi kata Mas Riri.
Jadi udah ya. Jadi sekarang udah sutradara aja ya. Udah kayak Cuman gitu. aku sempat mengingkari permintaannya Mas Riri di Lucky kemarin, Ali dan Ratu-Ratu Oh, Queens itu aku oke. terakhir menjadi Astrada. Habis udah gak lagi. Habis itu udah nggak lagi. Oke. Mungkin kalau tiba-tiba yang minta sutradara Hollywood boleh lah kalau Oh sekali-sekali. nggak apa-apa kalau itu kan. Oh. Ilmunya curi lagi Iya aja. betul. Karena kan kadang-kadang orang kalau jadi produser, sutradara tuh masih nggak dianggap downgrade tuh masih Nggak. kayaknya masih seimbang Iya, deh, udah ganti iya. gitu ya. Tapi kalau masa sih turun lagi gitu, Iya. budgetnya kan juga turun lagi mas. Pasti. Nah itu kan penyesuaiannya itu yang susah sebenarnya kan. Kayak gitu loh. Biasanya nih Mbak Prita, Yes. ada orang yang nyaman jadi sutradara menyutradarai film yang dia tulis sendiri. Oke. Kalau Mbak Prita lebih nyaman yang mana? Ini menarik nih pertanyaannya. Wah, Sangat pertanyaannya amat menarik. Aku harus hati-hati menjawab. Awalnya tentunya aku lebih nyaman sama skrip yang aku tulis sendiri Ya, oke. awalnya. Dan cukup agak lama aku tidak bergerak kemana-mana setelah Salawaku karena aku pengen dapet yang seperti itu lagi gitu. Oke. Cuman lalu kemudian aku merasa melayani industri itu juga perlu skill tersendiri dan sama sulitnya, dan itu another lesson gitu. Oke. Jadi aku akhirnya justru menemukan perbedaan yang sama-sama menyenangkan buat aku ya, karena beda ininya yang dihadapi itu berbeda gitu. Jadi ya, ketika kita bisa memenuhi ekspektasi kru, produser, penonton, pemain, ketika aku ada di ranah komersil ini juga itu menjadi satu hal yang buat aku prestasi, buat aku sendiri ya gitu. Oh ternyata gini ya gitu. Bahwa si karakter ini itu bisa kita create bersama gitu dengan apa arahan produser, bagaimana penonton yang kritis itu seperti apa gitu. Jadi menggabungkan ilmu-ilmu baru itu tuh juga another ini gitu. Menarik sih itu kata-katanya melayani industri itu menarik sekali loh. Jadi setelah udah jadi sutradara, nextnya apa nih? Siapa Nextnya tahu produser kan berikutnya. Udah. Oh udah ya. Produser yang apa? yang Surga di Bawah Langit kemarin aku Produser, double. Double. Ada beberapa film India biasanya produser, sutradara, scriptwriter, editor. Ya digabung jadi satu tuh. Gak bisa. Untungnya aku gak bisa teknis. Nah, nextnya apa berarti? Aku tuh punya PH sekarang ya Oke. kan, Titian Bintang Production. Cuman emang lagi berhenti. Nah jadi sebenarnya mungkin kepengennya sih ya membesarkan, karena aku sarjana ekonomi ya. Jadi bagaimanapun aku pengen balik menjadi Kerja di bank bukan kan? menjalankan perusahaan gitu. Oke. Jadi aku rasa menjalankan perusahaan yang mengetahui seluk-beluk Iya. dunia yang aku pegang itu juga mungkin menarik. Jadi nanti mungkin akan ada film-film yang diproduksi oleh Titian Bintang betul, seperti itu. betul. Memang udah saatnya, maksudnya gini, salah satu yang gue rasakan ketika bekerja di dunia film, kru itu di Indonesia sebenarnya terbatas. Ya. Jadi bukan cuma talent yang rebutan, kru aja suka rebutan. Sangat Sangat rebutan. Kadang-kadang syuting masih kapan, ngeteknya dari sekarang buat Iya. itu 3 proyek yang 6 bagus bulan sekali. jadwalnya udah penuh tuh. Udah penuh. Nah, memang yang diperlukan adalah regenerasi dan menambah bibit-bibit baru di Astrada dan mungkin script continuity Betul, kan, karena orang mikirnya cuman taunya jadi sutradara, jadi DOP gitu, jadi produser, tapi kadang-kadang ada beberapa di departemen di film yang sangat dibutuhkan gitu ya. Iya. Jadi gue setuju kalau memang Mbak Prita punya Komunitas Astrada itu. Komunitas script continuity juga mungkin perlu ya. Itu duluan ada sebelum aku Oke. membangun komunitas Astrada, malah itu dulu kan. Iya. Jadi mengumpulkan yang sama-sama bekerja di Circle Community supaya tidak hanya jadi batu loncatan Oke. gitu. Buat teman-teman yang nonton nih Mbak Prita, kalau misalnya dia kebayang, oh ternyata gue pengen nyobain jadi script continuity, harus ngapain dulu? Apakah harus kayak Mbak Prita nih datang ke RCTI Iya, tiap hari nempel-nempel nanya-nanya, ntar dianggap ganggu kan yang ada kan? Kalau bisa jangan ya. Ya datang aja ke komunitas-komunitas. Maksudnya kalau script continuity yang aku tahu tuh ada tim playback sama ada kopi bapak mana deh kalau nggak salah. Itu tuh ada semuanya, ada di akun Instagramnya. Itu dua-duanya itu sangat membuka kesempatan untuk magang. Oke, itu sih kuncinya ya. Jangan malu untuk magang ya. Jangan malu untuk magang. Dan jangan malu untuk nggak dibayar kayak tadi setahun tuh. Tahu. Kalau mau belajar ya mau ada keinginan ya harus kayak gitu. Harus seperti itu. Kalau dari awal udah ngomongin rate berapa repot nih ya. Susah. Harus ada willingness seperti itu sih kalau menurut gue. Iya. Oke. Jadi next project yang akan jalan adalah, udah bisa disebut nggak judulnya? Boleh, bisa dijemput kok. Judulnya Gendut Siapa Takut. Syuting di Oktober untuk film layar lebar bioskop.
Doakan. Semoga dilancarkan Semoga dilancarkan. semuanya. Syuting di Jogja. Syuting di Jogja. 100%. Jadi ini proses sekarang sedang reading ya? Lagi persiapan, lagi reki, lagi reading. Ini habis taping langsung jaga reading tuh. Semoga syutingnya lancar-lancar. Amin, Dan amin. ya keadaan di Indonesia akan lebih baik. Jadi syutingnya nggak ada halangan dan segera bisa tayang di bioskop ya Mas. Itu yang paling penting. Amin. Kita tayang dulu tuh yang film satunya tayang dulu deh. Oh benar masih ada satu lagi. Betul. Terima kasih Mbak Aku Prita. juga terima kasih. Terima kasih Sudah Prita tuh waktunya. Terima kasih banget. Mas Ulung, Mas Iba, thank you. Iya, kita jadi dapat, gue juga maksudnya sering ngobrol sama script continuity tapi sebenarnya nggak tahu detailnya gitu. Dapat ilmunya banyak Dapet banget ilmu hari kan, ini. gitu. Ya, Terima kasih, sukses dan Thank you, lancar-lancar buat sehat-sehat. syutingnya. Thank you so much. Buat teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga yang nonton di YouTube, terima kasih. Terima kasih buat Gala Event Management. Terima kasih buat Robin dan siapa Mas partner nih, ganti lagi nih Robin nih. Oh iya, Robin, Marcel, Mas terima Eka. kasih Mas Eka dan Rizal. Ya. Kita ketemu lagi di episode ke 54. 54. Terima kasih teman-teman sekalian.